warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-qail iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnatihi. Amma ba'du. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar surat Al-Fatihah bil makhraj ala kudus. Saya akan berbagi pengalaman selama saya belajar di Pondok Ya'mul Quran Kudus. Akan saya share di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang tadinya belum tahu mengaji surat Al-Fatihah ala kudus itu seperti apa, sekarang menjadi tahu. Yang tadinya sudah tahu tetapi belum memiliki fasihah yang baik, terus semakin termotivasi, semakin semangat mengaji ke hadapan guru yang ahli. Sebelum kita belajar, sedikit saya akan menyampaikan beberapa pesan guru saya. Yang pertama, kita belajar makharijul huruf ini sejatinya bukan hanya untuk membaca Al-Quran saja, tetapi ini kaitannya dengan keabsahan syarat sahnya sholat kita. Karena termasuk rukun qauli. Fatihah ini termasuk rukun qauli sholat. Ada 5 rukun qauli itu. Ada takbir, ada suratul Fatihah, ada tasyahud, ada sholawat, ada salam, dan kesemuanya membutuhkan makharijul huruf. Kalau membaca Al-Quran membutuhkan makharijul huruf, dengan kita tidak membaca Al-Quran mungkin kita bisa lepas dari dosa. Tetapi apa yang kita tidak sholat? Sholat kita butuh ilmu makharijul huruf. Makanya kita belajar makhraj seperti ini sebetulnya ya kebutuhan pribadi, fardu ain. Oleh karenanya, mengingat saking pentingnya ilmu ini, saya akan berbagi pengalaman di sini selama saya belajar di Pondok Ya'mul Quran Kudus. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat teman-teman semuanya mengaji Al-Quran. Kalau bacaan Al-Qurannya bagus, nanti rukun qaulinya juga otomatis bagus. Kalau rukun qaulinya bagus, sholatnya juga lebih berkualitas. Demikian. Oke, mari kita langsung saja memulai mengaji suratul Fatihah. Sebelumnya kita awali dengan membaca ta'awud. Kita polosan saja ya. Jadi kalau masih belajar ini tidak usah pakai lagu. Kita polosan saja untuk mentahqiqkan, mendetailkan huruf per hurufnya. Tidak usah pakai lagu. Jangan buru ujung kehilangan delep, kalau istilah Jawanya. Jangan mengejar sesuatu yang kecil tetapi kehilangan yang besar. Banyak orang yang belajar Al-Quran itu langsung memakai lagu tanpa memperhatikan makharijul huruf terlebih dahulu. Kalau di Pondok Ya'mul ini dibalik ya. Belajar makhraj dulu. Kalau kualitas makhrajnya sudah bagus, baru diisi lagu. Buru delek tidak kehilangan ujung. Kalau dibalik peribahasanya seperti itu. Oke, mari kita awali dengan membaca ta'awud. Sebelum kita membaca Al-Quran, disunnahkan membaca ta'awud bil makhraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzah ini harus dibuka mulutnya, karena makhrajnya Hamzah ini paling jauh, halak paling jauh, jadi harus dibuka mulutnya yang lebar. Kalau tidak dibuka, nanti tidak sampai ke tempatnya Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Ain ini tempatnya dalam juga ya, depannya Hamzah. Jadi kalau yang paling jauh ini kan Hamzah sama Ha. Depannya ini ada huruf Ain dan Ha.
Jadi harus didalamkan, jangan terlalu ke depan sehingga menjadi NG Indonesia. Angu, kalau angu itu NG Indonesia, kurang dalam. A'u. Ini cara latihannya dengan didahului ba, ainnya ditasydid. Ba'i, ba'u, ba'i, ba'u, a'i'u. Terus dilatih seperti itu sampai ketemu makhrajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zal itu harus dijelaskan tipisnya. Harus sedikit meringis, tapi jangan keterlaluan, jangan sampai terlalu over ya. A'udzu, biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minash, jelaskan nun fathahnya, mina, jangan menjadi minos atau minus, tapi jelaskan fathahnya nun. Nah, terus shinnya ini harus tafashi, harus ngowosh, nafasnya banyak. Minash, jangan seperti sin kecil ya, kurang banyak nafasnya. Tur makhrajnya juga berbeda sin kecil dengan sin besar. Kalau sin kecil ini kan ujung lidah, sedangkan sin besar itu tengah lidah, ditekan ke langit-langit. Jadi harus sedikit nyedir, kalau istilah Jawanya bibirnya agak nyedir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitu, to ini tidak seperti TO Indonesia, jangan to, tapi harus betul-betul itbaq ya. Dan ini huruf terkuat to ini. Sifatnya 6 semuanya kuat, jadi harus itbaqnya harus betul-betul jelas, qalqalahnya juga harus jelas, jahar syidahnya juga harus jelas. Jadi kuat sekali. To, tidak cukup syaito, nggak cukup to, tapi harus ditekan yang kuat. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim ini makhrajnya sama seperti ya, tengah lidah ditekan ke langit-langit. Jadi bukan ujung lidah, bukan ji, tapi ji. Nafas suara rasanya masuk, ji, jahar syiddah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Nanti dilatih lagi. Ini masih polos ya, jadi saya tidak menggunakan lagu dulu. Sekarang kita lanjut ke basmalah. Ini ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi kalau di Indonesia mestinya kalau kita sholat ya harus menggunakan basmalah, karena di sini Syafi'iyah menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi mestinya kalau sholat basmalah ini harus dijaharkan, harus ditampakkan. Kita mulai ya, bismillah. Surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, bu, ab, ba. Ba ini makhrajnya syafatain bagian dalam. Jadi hati-hati kalau kita melafalkan huruf ba ini, jangan digeget kalau istilah Jawa. Jangan, kalau digeget ini meleset ke syafatain bagian luar. Jadi mingkemnya biasa saja. Bi. Dengan mempertimbangkan memperhatikan sifat jahar syidahnya. Jadi nafas suara masuk, bi, ba, bu, bi, tidak dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, sinnya tipis, kecil. Bis, mendesis, lancar. Harus dijelaskan, jangan terlalu boros nafas, nanti bergeser ke makhrajnya shin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati haknya. Banyak yang kurang hati-hati melafalkan hak, akhirnya meleset ke makhrajnya kho. Hak ini makhrajnya berdekatan dengan kho, halat bagian tengah. Kalau kho itu halat bagian depan,
ini halq bagian tengah harus bersih. Roh bersih. Jangan sampai kotor. Kalau kotor nanti bergeser ke makhrajnya kha. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam ini makhrajnya ujung lidah ditekan di langit-langit bagian tengah. Jadi jangan sampai keluar lidah, jangan al. Itu meleset. Jadi tetap di dalam ya. Al. Dan jangan sampai mantul, jangan ale, nggak boleh. Biasa saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adu. Dal ini satu makhraj dengan to dan ta. Cuma sifatnya yang berbeda. Dalnya Al-Quran itu bukan di Indonesia, bukan Garuda, bukan da. Kalau di Indonesia itu tidak mengenai gigi. Sedangkan makhrajnya Al-Quran ini punggung depan atas lidah. Ini ditempel di belakang gigi dari atas mengenai gusi. Jadi mengenai gigi ini. Jangan sampai terlalu mundur ke DA Indonesia. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini kemunduran ya, terlalu ke belakang. Harus dimajukan lagi mengenai gigi. Tapi hati-hati sifatnya jahar syiddah. Jadi jangan sampai terlalu ringan ya. Ini harus dikuatkan. Nafas suara rasanya seperti masuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil ini ba tasdid harus langsung ditekan dan jangan sampai mulur. Jangan rob, nggak boleh. Harus langsung mengatup dengan kuat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nya sama seperti tadi dalam rabbil alamin. Saya ulangi sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzahnya tetap harus tipis, harus mangap dulu baru mencucu. Terus takrirnya roh ini jangan terlalu banyak, jangan nggak boleh. Harus dikontrol ini takrirnya. Kedernya ini harus dikontrol sedikit saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya tetap bersih, hati-hati. Kita lanjut ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mim sama seperti ba, syafatain bagian dalam. Jadi jangan digeget, nggak boleh. Mingkemnya biasa saja. Maliki yaumiddin. Itu yau, jangan sampai menjadi yau, tapi yau. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan lagi ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasdid ini tidak boleh terlalu lama, tidak boleh mendengung. Karena bukan termasuk gunnah musyaddadah, jadi langsung dilepas, ditekan langsung dilepas. Iya, jangan iya, tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu ain bukan hamzah. Jadi jangan terlalu kuat ya, jangan iyyaka jangan sampai terpekat. Tapi harus lebih lentur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in itu juga ain dijelaskan. Pokoknya ini perbedaan hamzah sama ain ini harus ditampakkan dalam suratul Fatihah ini, karena kalau tidak nanti bisa kebalik-balik. Kita lanjutkan lagi ayat berikutnya, ayat ke-6. Apa? Ihdina ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ini yang menjadi catatan. Yang pertama haknya harus dalam ih. Satu hentakan saja. Jangan sampai mulur-mulur ya. Dan nggak boleh. Satu hentakan tapi dalam, karena hak ini makhraj paling jauh, jadi harus didalamkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nas jangan menjadi nos, tapi harus dijelaskan nun fathahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada beberapa huruf yang harus diperhatikan. Yang pertama shad, yang kedua sin. Shad ini termasuk huruf istilah, huruf tebal. Jadi dalam harokat apapun ini harus dibaca tebal, harus tafkhim, harus moncong. Si termasuk ketika kasroh pun juga harus dijelaskan tebalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan sin ini huruf istifal, huruf tipis. Jadi harus dijelaskan tipisnya. Beringis tapi jangan keterlaluan, biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, qaf ini sama seperti shad tadi. Qaf ini juga huruf istilah, jadi harus dijelaskan tafkhimnya, tebalnya, moncongnya. Harokat apapun termasuk kasroh. Nyekluk, moncong dulu baru meringis. Saya ulangi, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Memang ini harus dilatih ya. Kalau tidak ya memang sulit, karena untuk melenturkan bibir ini harus latihan. Tidak bisa instan. Tapi tidak apa-apa, nanti dengan melihat terus YouTube ini mudah-mudahan bisa untuk bahan latihan. Nanti kalau sudah bisa, lalu digurukan kepada seorang yang ahli. Finishingnya digurukan. Nggak cukup dengan belajar melalui YouTube, ini belum cukup. Ini hanya untuk motivasi biar semangat belajar. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siro, seperti saya bilang tadi, shad huruf istilah, harokat apapun harus dibaca tebal, harus dibaca tafkhim, termasuk kasroh. Si. Jadi dijelaskan tafkhimnya dulu, baru tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jangan sampai mantul, jangan an'am, nggak boleh. Tekan kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wail itu satu makhraj dengan kha, cuma sifatnya yang berbeda. Kalau kha itu hamas rokhawah, nafas suara keluar kha. Kalau wail ini hanya rokhawah saja, tapi jahar, tertahan nafasnya. Suaranya keluar tapi nafasnya tertahan. Jadi tidak boleh mendengkur. Kalau mendengkur nanti sama seperti kha, karena satu makhraj keduanya. Hati-hati ya, jangan sampai mendengkur, jangan ghairil mau, nggak boleh. Ini kalau dilakukan di dalam sholat, batal sholatnya. Hati-hati. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ghair ini termasuk huruf istilah juga, huruf tebal, huruf tafkhim.
Jadi harus moncong dalam harokat apapun, termasuk sukun mau. Wairil mau. Jadi nggak cukup mal, nggak cukup. Harus diponcongkan, harus ditafkhimkan, harus ditebalkan. Wairil mau du. Udotnya langsung didorong. Udot itu makhrajnya kanan kiri lidah ditekan di gigi geraham atas, ujungnya di makhrajnya lam, mengatup dengan kuat idbak, dan memiliki sifat istitolah, bisa mulur. Jadi satu-satunya huruf hijaiyah yang bisa mulur ketika ditekan terutama ini hanya dot saja. Makanya nanti di kalimat berikutnya ada dot ketika ditasydid ini mulur, jangan langsung dilepas. Istitolah dulu baru dilepas. Wairil maghdubi alaihim walad. Jadi mulur dulu baru dilepas. Dan hati-hati ketika melafalkan dot ini, catatan saja. Satu, bibir jangan sampai menggelembung, jangan walau. Yang kedua, bibirnya jangan tertutup rapat, jadi tetap harus terbuka meskipun sedikit, dan lidah jangan keluar. Walau tidak ada makhraj yang tercipta dari lidah sampai melebihi gigi, tidak ada. Saya ulangi. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mat lazim kilmi musaqqal namanya. Panjang sekali itu. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kalau guru saya Romo Yayul Dabab Arwani, ini cara menghitungnya beliau mengajarkan seperti ini. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas hitungan ke-6 ini dilepas. Waladdallin. Jadi bukan setelah 6, tapi pas 6 ini dilepas. Nanti bisa dipelajari lagi, bisa diputar lagi videonya di YouTube. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kita untuk lebih semangat dalam belajar Al-Quran. Itu secara polosnya, secara tahqiqnya, detailnya seperti itu. Nah, ini bisa menjadi indah kalau diisi lagu. Lah, lagu ini sebetulnya penyempurna setelah yang intinya dapat dulu. Ini makanya kita harus ngaji ya. Belajar Al-Quran nggak bisa dipelajari secara otodidak sendiri, hanya meniru-niru video, suaranya bagus kita ikut-ikutan, nggak bisa. Harus ngaji, dingajikan dulu. Kalau sudah bagus, nanti baru diisi lagu lebih sempurna. Sekarang akan saya contohkan bacaan suratul Fatihah dengan menggunakan lagu, tapi bil makhraj ala kudus. Bil makhraj ini yang membedakan channel ini dengan channel yang lain. Kalau yang lain langsung ke lagu, enggak. Di sini enggak. Tahqiq dulu, detailnya dulu bagaimana, ilmunya dulu seperti apa, baru setelah semuanya dapat disempurnakan dengan lagu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya untuk kita semua yang tadinya belum tahu, oh ternyata ngaji itu susah ya, harus hati-hati. Ya memang ngaji Quran harus hati-hati, kalau tidak nanti terjadi kesalahan. Wa innallaha nafi haram. Salah membaca Al-Quran itu haram, berdosa. Coba perhatikan, saya akan membaca suratul Fatihah bil makhraj dengan lagu. Langsung basmalah saja dari surat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sudah diisi lagu indah sekali, dan itu puncak daripada keindahan Al-Quran. Makhrajnya dapat, tajwidnya dapat, lagunya juga dapat.
tentu harus yang urut ya, ngaji harus yang urut, dari tahqiq dulu nanti baru ditartilkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ini adalah pendidikan Al-Quran ala kudus yang pernah saya pelajari di Pondok Yambul Quran dulu. Dan sebetulnya kalau untuk mendapatkan hasil yang baik ya tidak cukup hanya dengan beberapa menit di YouTube, tidak cukup. Kita harus mengaji lagi, harus belajar lagi. Nah, mudah-mudahan melalui channel ini teman-teman yang melihat siapapun bisa semakin termotivasi untuk belajar mengaji Al-Quran. Demikian untuk pertemuan yang kedua. Besok akan kita lanjutkan pertemuan yang ketiga atau pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti materinya adalah bacaan tasyahud ya, seperti yang pernah saya pelajari di pondok. Yang pertama Fatihah, lalu materi yang kedua tasyahud atau tahiyat. Ada sholawat, ada salam, karena itu untuk bekal kita ibadah atau sholat. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Selalu semangat mengaji, istiqomah mengaji. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya Al-Quran. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.